Karena berbicara sab, selalu sab itu adalah antara kita dengan orang lain. Ya kan? Rapatkan, luruskan, itu nggak ngerti kita itu. Sebetulnya jamaah yang sebenarnya itu antara kita dengan dia. Karena sholat sendiri kan artinya adalah penyatuan. Sholat itu artinya merasakan kehadirannya. Karena sholat itu bukan menyembah. Kalau sholat menyembah kan bahaya. Yang disembah dengan yang menyembah masih ada jarak. Sedangkan Allah mengatakan, aku bersama kamu, lebih dekat kepadamu daripada uratnya di lehermu. Sampai hari ini banyak manusia yang tidak tahu kesempurnaan dia itu di mana sebetulnya. Hati-hati. Kalau kita membandingkan tubuh kita dengan tubuh burung, sama sempurnanya. Karena tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak sempurna. Bahkan satu bakteri pun sempurna, satu cacing pun sempurna. Rabbana ma khalaqta hada. Tidak ada ciptaan dia yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Lalu kenapa Quran mengatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim? Kenapa Tuhan mengatakan sesungguhnya kamu wahai manusia insan, aku ciptakan dalam wujud, dalam bentuk yang sangat sempurna. Sudah menemukan kesempurnaannya di mana? Saya kasih tahu ya, ini bocoran. Kesempurnaan tubuh kita ini cuma satu. Karena sang jiwa yang ada dalam tubuh ini bisa dipertemukan dengan pemilik jiwanya hanya ketika kita masih punya tubuh ini. Makhluk lain selain manusia, sapi, kerbau, kambing, ayam, semuanya, burung, tidak diberi kemampuan dengan tubuhnya ini untuk bisa mempertemukan sang jiwa dalam dirinya dengan dia sang maha jiwa. Itulah kesempurnaannya manusia. Apakah semua manusia sempurna? Tidak. Yang sempurna itu adalah mereka yang sudah menemukan kunci untuk meniti ke dalam diri sehingga bisa menggunakan tubuhnya sebagai kendaraan yang bisa mengantarkan sang penumpang di dalamnya untuk menuju tempat akhirnya. Jadi jangan buru-buru mengatakan saya sudah sempurna. Dan ciri orang yang sudah sempurna, sudah paripurna dalam hidupnya, yang sudah bisa menggunakan tubuhnya untuk mengantarkan sang penumpang dalam dirinya menuju tempat asalnya, cirinya sederhana. Yang pertama, dia tidak takut dengan kehidupan. Yang kedua, dia pun tidak takut lagi dengan yang bernama kematian. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bahkan bahagianya pun sudah tidak digantungkan pada situasi di luar dirinya. Bahagianya sudah ketemu di dalam. Karena bahagia yang sejati itu di dalam. Bahagia yang di luar itu tidak ada. Bahkan tidak ada yang abadi. Dan selama ini kita bahagia ketika orang lain bisa kita atur oleh kita. Ketika orang lain seperti yang kita pikirkan, kita atur-atur semua situasi di luar diri kita agar seperti yang kita mau. Pertanyaannya, adakah manusia bisa mengatur situasi di luar dirinya? Tidak ada. Orang terdekat dengan kita saja, pasangan kita, gak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu cuma diri kita. Karena memang kita hanya diberi kekuasaan untuk mengendalikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, agama itu diciptakan oleh para leluhur kita itu satu tujuannya. Untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa jahat kepada kita, tidak ada, sepanjang kita tidak mengizinkannya. Kalau hari ini kita tertipu oleh orang, bukan orang jahat sama kita, bukan, kitanya masih bodoh. Karena kalau nggak bodoh nggak tertipu. Makanya ketika ditipu orang, jangan marah sama orang yang menipu, koreksi dirimu. Kenapa masih tertipu? Kan berarti masih bodoh. Itu isyarat dari semesta bahwa kamu harus belajar meningkatkan kualitas diri. Itu aja pesannya. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak ada terjadi tanpa alasan. Semuanya adalah pesan semesta yang luar biasa. Sayang, kitanya tidak bisa menangkap pesan itu. Betul apa tidak? Karena apa? Karena kita hidup bertahun-tahun dalam ketidaksadaran. Kita hidup seperti robot. Bahkan melaksanakan ibadah pun sudah kayak robot. Kayak robot. Betul. Jamnya sholat duhur, sholat tepat waktu. Jamnya sholat asar, sholat tepat waktu. Tetapi apa yang dia lakukan, semua dilakukan dalam ketidaksadaran. Sampai gak sadar. Siapa yang sholat, siapa yang disembah, siapa yang harus diingat, gak pernah tahu. Sombongnya luar biasa. Kalau sudah melakukan itu, rasanya sudah yang paling soleh. Kesucian seseorang itu tidak bisa dilihat ketika sedang sholat.
Kesucian seseorang itu tidak bisa dilihat ketika sedang kajian seperti ini. Kesucian dia itu hanya bisa dilihat tepat saat dia mendapatkan yang tidak dia inginkan. Aslinya setiap manusia itu keluar di situ. Jadi gampang kok kalau ingin tahu aslinya seseorang, pinjami uang. Gampang. Lihat ketika dipinjami uang, seperti apa sikapnya. Dia punya uang pun dia bilang gak punya uang. Atau mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Betul atau tidak? Kalaupun dia sudah meminjamkan, harus tepat waktu. Lambatkan aja sejam, itu pasti itu. Kedua matanya itu keluar. Mulutnya pasti akan mengeluarkan kata-kata yang jorok, yang tidak senonoh. Itu aslinya. Kalau di sini, semua kelihatan seperti soleh. Seperti sabar. Seperti baik. Apalagi didandani. Ya toh? Didandangi dengan kain-kain yang dianggap oleh masyarakat suci. Betul apa? Yang sini pakai baju koko, yang sini pakai gamis. Kalau sudah pakai gitu kan dianggap sabar, dianggap suci, kan begitu. Dan dianggap itu nggak enak. Karena sesuatu yang asli itu tidak perlu dianggap. Mahasiswa tidak perlu dianggap mahasiswa, dia mahasiswa. Dan orang baik itu tidak perlu dianggap baik. Dia baik. Yang suka dianggap baik itu mereka yang kurang baik. Sarung yang tidak pernah luntur ketika dicuci, hampir tidak ada tulisannya ditanggung tidak luntur. Apalagi luntur tidak ditanggung. Betul apa tidak? Yang suka pakai tulisan ditanggung tidak luntur itu pasti palsu. Semua yang palsu itu perlu atribut. Perlu bungkusan. Karena takut isinya enggak sesuai, takut isinya ketahuan. Lihat tuh orang-orang yang tidak tahu. Dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Yang dia cari apa? Bungkusan luar supaya dianggap orang lain tahu. Bikin lembaga ini, bikin lembaga itu, dia jadi pimpinannya. Supaya apa? Supaya dianggap orang lain tahu. Berikutnya dianggap soleh. Yang dianggap soleh, soleh apa tidak? Yang dianggap benar, benar apa tidak? Tapi nggak apa-apa. Memang semua manusia ada kelasnya sendiri-sendiri. Yang paling penting itu kita waras. Jangan mau dibohongi lagi. Karena kalau kita masih gampang ditipu, itu tandanya kita bodoh. Ada orang bilang, kalau minum kopi, katanya sulit tidur. Saya malah kebalikannya. Saya kalau tidur, nggak bisa minum kopi. Oleh karena itu hari ini saya mau cerita kuburan deh. Dan kuburan yang saya maksud itu adalah seonggok tanah yang telah mengubur tubuh yang tidak berdaya. Dan itulah sebetulnya yang saya maksud adalah taman impian. Karena semua mimpi-mimpi kita itu akan dibawa ke sana. Betul apa tidak? Ya, makanya saya sebut kuburan itu adalah taman impian. Sudah siap belajar hari ini? Yes. Seperti biasa, setiap belajar dengan saya pasti saya akan membangun sebuah kompetensi. Dan kompetensi yang saya bangun adalah kita punya kesadaran baru setelah ini. Saya analisis dulu judul ini supaya mengerti. Jadi mimpi dalam judul ini itu adalah tentang segala harapan yang belum terlaksana akibat terlalu banyak tidur. Jadi hidup dalam ketidaksadaran. Sekali lagi ya, mimpi dalam judul ini yang saya maksud adalah tentang segala harapan yang belum terlaksana akibat terlalu banyak tidur. Jadi tidur itu melambangkan ketidaksadaran. Jadi hidup kita dalam ketidaksadaran. Artinya apa? Segala aktivitas yang kita lakukan itu dilakukan dalam ketidaksadaran. Dan saya kasih tahu, apapun aktivitas yang dilakukan dalam ketidaksadaran itu sebetulnya adalah mimpi. Ulang ya. Jangan dikira loh, sholat itu bisa jadi mimpi kalau dilakukan dalam ketidaksadaran. Apapun aktivitas yang dilakukan dalam ketidaksadaran itu adalah mimpi. Sekarang saya mau tanya, kapan Bapak Ibu mimpi? Ketika tidur kan? Gitu. Ketika tidur sadar atau tidak sadar? Tidak sadar kan? Ya. Ketika tidur mungkin kita melakukan aktivitas.
Mungkin. Tapi aktivitasnya aktivitas otak. Tubuh kita sih kelihatannya diam, tapi ininya bekerja terus. Makanya nanti saya jelaskan ya, mimpi secara saintifik. Saya akan menghadirkan beberapa pandangan dari para psikoanalisis supaya ngerti semuanya, supaya ngerti. Baik secara psikologi maupun secara spiritual nanti saya jelaskan. Hasilnya nanti kita akan tahu selama ini tidur kita beres apa tidak. Karena saya pastikan ya, orang yang ini ya, yang tidurnya nggak beres, itu hidupnya pasti nggak beres. Ini sudah ada rumusnya, sudah ketemu formulanya. Karena saya seorang peneliti, jadi saya sudah meneliti. Saya banyak sekali mendapatkan keluhan dari orang yang tidurnya nggak beres. Ternyata hidupnya nggak beres. Karena tidur yang berkualitas itu akan menentukan hidup yang berkualitas. Orang yang tidurnya tidak berkualitas, kinerja tubuhnya ketika melakukan aktivitas juga tidak produktif. Coba kalian kurang tidur, ngambang kan? Betul nggak? Nah, kenapa bisa kurang tidur? Ada lagi, kenapa kita sering ngantuk? Nah, ngantuk itu dua macam. Satu, ngantuk karena kurang tidur. Yang kedua, ngantuk karena kebanyakan tidur. Saya curiga aja. Ini ngantuknya itu karena kebanyakan tidur. Kalau banyak tidur itu pasti banyak mimpi. Betul apa tidak? Jadi ulangi lagi ya. Segala aktivitas yang dilakukan dalam ketidaksadaran itu adalah mimpi. Mimpi itu artinya tidak nyata, alias ilusi. Ini saya kasih tahu ya, karena ini saya ulang-ulang ayat ini. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Allah berfirman seperti ini. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadihum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Begitu. Ngerti apa tidak? Ya itu. Tapi kalian itu kan sukanya membaca yang tidak dimengerti. Dan sudah membaca itu berulang-ulang, walaupun nggak ngerti, sombongnya luar biasa. Merasa sudah punya pahala lah gitu, betul nggak? Gitu. Karena nggak ngerti ya terpaksa saya terjemahkan. Sebenarnya saya tadinya nggak mau terjemahkan, saya pikir udah ngerti kalau tiap hari baca. Saking seringnya baca sampai nggak tahu yang dibaca itu. Coba, kalau orang makan di restoran, dia sudah makan tempe 5, tahu 5, ya, sudah makan ikan 5, ditanya, Bapak tadi makan apa saja? Pas dihitung, aduh lupa ya. Itu artinya dia melakukan aktivitas dalam keadaan tidak sadar. Itu sebetulnya termasuk kategori mimpi. Saya cuma khawatir aja sholat kita itu mimpi, syahadat kita juga mimpi, zakat kita juga mimpi, saum kita juga mimpi, jangan-jangan haji kita juga mimpi. Karena semua dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Oke? Mengerti sampai sini? Lanjut dulu. Kita kupas ayat yang tadi. Sesungguhnya orang munafik itu, kata Allah bukan kata saya, adalah mereka yang suka menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Tahu menipu Allah. Dan kalau saya tanya semua yang hadir di sini, apakah kalian suka menipu Allah? Pasti jawabannya amit amit. Betul nggak? Betul nggak? Astagfirullahaladzim. Gitu. Menipu itu kan sederhana. Coba kalau penipu datang ke rumah kita, hadap-hadapan wajah dengan kita, bicaranya sesuatu yang berbeda dengan agenda di belakangnya. Betul atau tidak? Di depannya sih bicaranya baik-baik, tetapi kebaikan itu sebetulnya di belakangnya ada agenda lain. Jadi menipu itu seperti menghadap padahal tidak. Nah gitu sederhananya, supaya gampang, supaya nanti bisa membuktikan. Karena kalau nggak dibuktikan kan pasti akan menyangkal, betul nggak? Kalau saya tanya suka menipu Allah, amit amit. Nah sekarang pakai bukti supaya nanti pengakuannya sederhana. Jadi menipu itu apa artinya? Seperti menghadap padahal tidak, gitu. Kan kalau kita sholat kan seperti menghadap, betul nggak? Sajadah mencong sedikit aja langsung diluruskan, betul apa tidak? Takut mencong. Padahal yang harus diluruskan itu bukan sajadah. Yang diluruskan itu ingatanmu kepada Allah. Sebetulnya itu yang disebut dengan syaf. Luruskan syafnya. Syaf siapa dengan siapa? Kita selama ini nggak ngerti. Syaf itu hanya antara kita dengan teman kita di samping. Udah gitu, kadang-kadang suka lebay, betul nggak? Rapatkan sayap syafnya, langsung kaki dirapatkan, betul apa tidak?
sampai bersentuhan dengan teman kita. Pernah saya tanya itu, kenapa kaki harus bersentuhan? Bahaya Pak kalau nggak bersentuhan. Kenapa? Setan bisa masuk dari situ. Lah, kalau ini bersentuhan kan bolongnya di sini lebih gede. Bukannya setan tetap masuk dari sini? Itu jawaban yang lucu. Tapi kelucuan itu kan sebetulnya sudah menjadi jawaban umum, betul nggak? Mau nyembah gimana lagi dia bersamamu? Bahkan mewujud menjadi napasmu. Bahkan dia tinggal di penglihatanmu, dia tinggal di pendengaranmu. Masih kurang bukti gitu? Coba lihat orang ketika berhenti bernafas. Walaupun punya mata tidak melihat lagi, punya telinga tidak mendengar lagi, dicocokin makanan apapun tidak merasakan lagi. Bukankah kita merasakan semua jenis makanan justru karena kehadiran dia? Nggak usah jauh-jauh belajar tauhid. Itu namanya belajar kesadaran. Makanya saya mau makan saja bisa menangis. Kenapa? Apa kira makanan yang dimakan itu sesuatu yang berbeda dengan diri kita? Tidak. Karena semua yang kita makan, energinya akan menyatu dalam tubuh kita. Materinya akan menyatu jadi darah kita, daging kita, tulang kita. Makanya hormati yang kita makan itu. Sekarang di piring, tapi sebentar dia akan berubah menjadi tubuh kita. Bukankah itu adalah calon tubuh kita? Makanya mau makan itu, hargai makanan itu. Cari makanan yang bagus, yang mewah. Jangan yang haram, jangan yang jelek. Hargai tubuhmu. Tubuh ini mahal. Pemberian Allah yang luar biasa. Pantaskan dirimu. Kasih baju yang bagus. Kasih sepatu yang bagus. Buat dirimu, kasih yang terbaik. Kalau buat dirimu saja kamu memberi yang terjelek, bagaimana kamu bisa menjadi murah hati pada orang lain? Untuk diri sendiri saja pelit. Punya duit taruh di bank. Punya duit taruh di bawah bantal. Makan seadanya. Ya tubuhnya sakit. Tubuh tidak dilayani, tubuh juga tidak akan melayani kita. Belum sampai jiwa kita diantarkan pada tempatnya, tubuh ini sudah mogok, tidak layak pakai. Maka di usia muda, sang napas sudah tidak mau lagi masuk ke tubuhmu, gak layak pakai. Jantung sudah tidak berfungsi, paru-paru sudah tidak bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen menjadi karbon dioksida. Darah sudah tidak mengalir lagi, sumbatan dalam tubuh banyak. Karena apa? Makan sembarangan. Saya kalau bicara begini pengen menangis. Kenapa? Saya memperhatikan begitu banyak orang yang punya tubuh yang luar biasa ini. Dia abaikan tubuhnya. Dia terus mengejar sesuatu yang hanya dalam mimpinya sendiri. Kita kembali lagi kepada tadi. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu itu artinya apa? Seperti berhadapan tapi tidak. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Betul? Sajadah kita sudah diluruskan. Tapi begitu Allahu Akbar, barisan kita tidak rapat bersama Allah. Sab kita tidak lurus kepada Allah, mencong-mencong. Itu yang tidak pernah kita urus. Masjid mencong sedikit saja, keluarkan uang miliaran, harus lurus. Itu aja yang diperbaiki. No. Allah mengatakan walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu malingkan wajah, aku akan mendapatkan aku. Jamaah yang sesungguhnya kita dengan Allah. Dan selama ini kita tidak berjamaah. Kenapa? Kita nggak kenal siapa yang akan kita sembah. Bahkan kita tidak berusaha untuk mencarinya. Sudah dikasih contoh oleh Rasulullah SAW. Beliau itu mi'raj dulu baru sholat. Jumpa dulu baru menyembah. Jumpa dulu baru bisa menyatu, menghadapkan wajah batinnya lurus kepada dia. Itu sapnya tidak mencong. Kalau sudah lurus kepada dia, apa yang terjadi? Tidak ada celah antara kita dengan Allah. Makanya tidak mungkin ada setan. Setan itu apa sih? Setan itu masuknya bukan lewat kaki, bukan lewat sini. Setan itu masuk lewat pikiranmu. Setan itu masuknya di sini, di sini. Ketika sop kita tidak lurus, sop kita tidak rapat, setan masuknya di sini. Apa itu setan? Ketika sholat, kita memikirkan ini, memikirkan itu. Itu semuanya setan. Itu yang namanya tagut, segala sesuatu selain Allah. Tetapi habis sholat sombong kita luar biasa. Rasanya sudah sholat, rasanya sudah menyembah dia. Untung Allah diam dan Allah tidak pernah bersuara. Bagaimana kalau Allah mengatakan, aku tidak merasa disembah olehmu. Sepanjang kamu sholat, kamu hanya menyembah ilusimu sendiri, pikiranmu sendiri. Jadi jangan heran kalau orang sudah melakukan aktivitas itu tidak ada dampak dalam hidup. Gak ada dampak. Giliran marah-marah, giliran nyolot-nyolot, giliran membicarakan keburukan orang, lancar mulutnya. Tidak ada yang mencegah dari dalam. Kenapa? Kesadarannya tidak tumbuh. Sholat sebagai sarana untuk mencegah perbuatan keji dan munkar sama sekali tidak berfungsi apa-apa. Karena sholat kita mimpi, dilakukan dalam ketidaksadaran. Saya nggak tahu. Saya kalau ditanya oleh tim, ayah, Selasa ini judulnya apa? Saya kalau ditanya begitu saya nggak bisa jawab. Ketika otak saya masih di beta, itu adalah otak saya, itu pikiran waras saya.
Dan saya untuk memberi judul saja, saya harus masuk ke gelombang alfa. Begitu saya sudah masuk gelombang alfa, udah relax, saya tidak punya kemelekatan, saya tidak sibuk dengan pikiran saya, judul ini muncul. Dan saya juga nggak tahu kenapa semua yang hadir hari ini harus mendengarkan ocehan saya ini. Ingat, kelihatannya saya yang sedang berbicara. Tapi setiap saya mau berbicara, menyampaikan pengalaman ini kepada semuanya, saya selalu mengkoneksikan diri saya kepada dia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku tidak tahu apa-apa kecuali Engkau yang memberitahu. Saya tidak pernah berusaha menghafalkan untuk ceramah seperti tidak. Saya cuma duduk di sini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, silakan. Aku diciptakan Engkau untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, menyampaikan cinta kasih-Mu. Jika ada yang hendak Engkau sampaikan kepada semua hamba-hamba-Mu yang Kau cintai, yang sedang memasangkan telinganya di tempat ini ataupun di tempat lain, karuniakanlah kepada mereka ya Allah. Karuniakanlah kepada mereka. Mengerti sekarang sop itu? Mengerti sekarang rapatkan barisan? Subhanallah. Bertahun-tahun kita sholat cuma itu saja. Udah jelas hasilnya tidak ada. Tidak mau mengembangkan diri. Apa sebetulnya pesan leluhur kita yang sebenarnya? Hadirin, saya kasih tahu. Kalau barisan kita sudah rapat, tidak ada celah masuknya pikiran-pikiran buruk yang namanya setan, pikiran gelap yang namanya setan. Sholat yang semacam itu akan dibawa ke dalam kehidupan. Tidak ada celah dalam hidup kita untuk dimasuki oleh pikiran-pikiran buruk. Jadi sholat itu sudah bukan lagi 5 waktu. Sholat itu sepanjang waktu. Itu yang disebut dengan walladzina hum fi sholatihim dhaimun. Itu sholat dhaim itu begitu. Makanya di masjid ini tidak ada batas suci di sana. Mungkin satu-satunya masjid yang tidak ada batas sucinya adalah masjid yang saya bangun ini. Kenapa? Saya khawatir kalau pakai batas suci, kalian cuma so suci aja di masjid, keluar dari sini melakukan tindakan yang buruk. Karena sucinya cuma di sini aja. Saya tidak batasi, karena suci itu di sini, dimanapun. Kalau kita berkesadaran, kesucian itu akan selalu melekat. Ini yang kita butuhkan sekarang, kesadaran. Apalagi yang kedua. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu yang suka menipu kepada Allah. Menipu itu pura-pura menghadap padahal tidak. Apa wujud penipuannya? Jelas di Quran dikatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya itu malas. Malas itu artinya apa? Dia sholat, dia tidak sholat, tidak merasakan apa-apa, nggak ada rasa, kosong, seperti robot. Ditambah yang kedua, kata Allah, yura'unan nas, yura'unan nas. Dia sholat hanya ingin dipandang baik oleh manusia lain, bukan ingin dipandang baik oleh aku, kata Allah. Dia mengabaikan aku, kata Allah. Dia lebih suka disebut soleh oleh tetangganya daripada disebut baik oleh aku. Dia tidak mencari aku, dia hanya mencari popularitas agar dipandang terhormat di mata masyarakat. Yura'unan nas, yura, ria, pameran. Ketika sholat berjamaah, bacaannya panjang, biar disebut orang lain, luar biasa. Bacaan Qur'annya fasih, panjang, hafalannya luar biasa, biar semua orang terkagum-kagum sama dia. Ketika dia sendiri, bacanya kulhu lagi. Dia pun baca kulhu, bukan karena tertarik isinya, karena sangat tertarik oleh pendeknya. Makanya menurut ilmu fikih, ria itu ada dua, ada ria nifak, ria adat. Ria nifak itu melakukan sesuatu karena bermuatan. Semua ibadah kepada Allah itu dikait-kaitkan dengan kebutuhan-kebutuhanmu, dikait-kaitkan dengan keinginan-keinginanmu. Ketika bangkrut, mulai sadar, sholat. Saya yakin, orang yang sholat, baru sholat ketika bangkrut, tambah bangkrut. Itu hukum fisikanya sederhana, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Kenapa? Dia sholat bukan digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh kebangkrutannya. Jadi Tuhannya apa? Tuhan dia itu bukan Allah, bangkrutnya itu. Hati-hati. Kan banyak yang mengajarkan keliru, mengajarkan agama, sok tahu. Kalau kamu banyak masalah, banyak tahajud. Berarti tahajud itu didorong oleh masalah, bukan oleh Allah. Tambah banyak masalahnya. Itu sudah terbukti. Ada yang namanya law of spiritual attraction. Nah, gaul dikit.
Ada law of attraction. Itu hukum tarik-menarik antara materi dengan materi. Sudah jelas. Kalau dulu waktu SMA pernah belajar namanya hukum gravitasi Newton. Bahwa setiap dua massa akan melakukan gaya aksi. Sama seperti kita ini. Kita massa nih, bumi kita massa. Antara kita dengan bumi sekarang tarik-menarik. Gara-gara tarik-menarik kalian bisa duduk tegak seperti itu. Bayangkan kalau tidak punya gaya gravitasi. Orang pergi ke angkasa tidak ada gaya gravitasi. Mau minum kopi saja harus menciptakan gelas anti gravitasi. Kenapa? Air kopinya lari-lari. Ibu-ibu enak, ambil bawang, tinggal ambil pisau sudah ada di situ. Kenapa? Itu karena gravitasi bumi. Pernah berterima kasih pada hukum gravitasi? Tidak, gak sadar. Nah sekarang dunia sains sudah masuk bukan law of attraction, tapi law of spiritual attraction. LOSA namanya, udah tambah S. Lebih keren lagi. Kemudian muncullah yang namanya like attracts like. Hati-hati punya utang. Begitu kata utang ada di sini, ingat. Hanya akan menarik potensi-potensi utang baru. Utangmu tambah banyak. Harus diganti alam bawah sadar kita. Kata utang harus dihapus. Ganti berkelimpahan. Utangnya lunas, saldo kita nambah. Sayang sekali ya. Ilmu yang agung ini justru yang mengamalkan orang lain. Padahal Allah sudah bersabda. Ya Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi. Aku bergantung sangkaan hambaku. Jadi penentu takdir kita itu adalah pikiran kita sendiri sebetulnya. Subhanallah. Ilmu yang agung ini tidak kita terapkan. Akibatnya apa? Hidup kita begitu banyak keterbatasan. Terbatas uang, terbatas waktu, terbatas kemampuan. Semua yang membatasi adalah pikiran kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengakses yang tanpa batas. 2, riya. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah selama salatnya kecuali sangat sedikit sekali. Yang sedikit saja ingatnya sama Allah disebut menipu Allah. Apalagi dari Allahu Akbar sampai salam, gak ingat sama sekali karena tidak tahu dan kenal kepada yang disembahnya. Mau tetap sombong seperti itu? Mau tetap mengagung-agungkan diri sebagai orang yang paling segalanya lalu menyalahkan pihak lain? Kenapa ini terjadi? Karena kita melakukannya tanpa kesadaran. Semua yang dilakukan tanpa kesadaran. Apa tadi? Mimpi, ilusi, bukan kenyataan. Tahu caranya supaya mimpi jadi kenyataan? Tahu caranya? Bangun tidur. Gitu aja. Kalian tuh gitu aja mikir. Supaya mimpi segera jadi kenyataan ya sederhana. Bangun tidur. Kalau tidak mau disebut mimpi, sholatnya, ya sekarang bangunkan kesadaran kita. Kiamatkan diri kita. Gak perlu kita memikirkan kiamat hancurnya alam semesta. Belum tentu kebahagiaan. Sekarang kiamatkan aja diri kita. Kiam itu artinya bangkit. Tentukan hari kebangkitannya kapan. Tentukan sekarang, saya mau bangkit, saya mau belajar. Saya cari orang yang benar-benar tahu. Awas, banyak orang yang pura-pura tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu, kalau dia tidak tahu. Tapi sok tahu. Dia beritahu tidak mau tahu. Kalau ngomong seperti yang paling tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu, kalau dia tidak tahu. Pusing kan? Makanya begitu kita sadar, oh ternyata saya tidak tahu. Sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Revolusi spiritual hanya akan terjadi. Orang yang bisa ditolong itu hanya orang-orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang-orang yang sok tahu, berlagak tahu padahal tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia bungkus dengan berbagai macam atribut. Dia dandangi tubuhnya macam-macam. Banyak bungkusnya. Gak puas tasbihnya segede-gede kelereng, pakai yang segede-gede gini tasbih. Tasbih itu sudah jadi benda. Sudah jadi alat penghitung. Luar biasa ya. Allah aja nyebut-nyebut nama kita tanpa batas. Kita nyebut nama Allah aja harus pakai batas. Makanya terbatas terus. Allah cinta kasihnya kepada kita tanpa batas. Kita untuk Allah selalu berbatas. Betul apa tidak? Mengucapkan subhanallah itu bagus. Tetapi mengucapkan saja tidak cukup. Buat apa kita bilang subhanallah 3-3 setiap salat? Kalau itu tidak diiringi dengan tindakan dalam kehidupan kita. Mau ambil punya orang, subhanallah. Pernah gitu? Subhanallah ketika habis sholatnya aja. Subhanallah. Begitu ada yang menarik, walaupun punya orang, ambil juga. Udah nggak laku subhanallah di situ. Begitu orang lain tidak tahu dan dia bisa ngutil uang di kantor, karena nggak ada yang lihat, yang tahu cuma dia. Gak ada subhanallah. Coba subhanallah itu mulai diterapkan. Mau ngomongin orang, subhanallah. Takut jiwanya kotor, betul nggak? Allah tuh nggak perlu disucikan olehmu. Justru kamu ambil sifat sucinya Allah. Tahu kesucian Allah? Allah tuh sucinya maha.
Saking mahanya Allah itu tidak pernah terganggu oleh kotoran apapun. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu.